Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Iis Holisin selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Risma Febrianti dengan NIM 202011112003. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Peningkatan Prestasi Belajar Operasi Bilangan dalam Soal Cerita Melalui Pendekatan Matematika Realistik. Topik yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Pada bab pendahuluan yaitu berisi latar belakang penelitian, yaitu pembelajaran dan pengajaran matematika yang ditemukan masih berpusat pada guru. Proses pembelajaran kelas tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pemahamannya sendiri, sehingga siswa menjadi pembelajar yang pasif dan tidak berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Ketidakmampuan siswa dalam mempelajari matematika akibat dari kurangnya minat atau motivasi dari diri siswa itu sendiri. Bukan sedikit siswa benci pelajaran matematika, kurang senang kepada matematika karena sulit dimengerti, tidak mudah dipahami ketika guru menjelaskan. Informasi yang diperoleh dari pengalaman sebagai pengajar di kelas 4 SD Tunas Bangsa, diketahui bahwa hasil belajar matematika masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan harian siswa dari 5 mata pelajaran, yaitu Matematika 60, Bahasa Indonesia 75, IPS 71, IPA 73, dan PKN 70. Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa nilai mata pelajaran yang terendah adalah mata pelajaran matematika. Siswa yang tuntas hanya 40% dan yang tidak tuntas 60% dari kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan yaitu 65. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat di guru, sehingga guru lebih cenderung mendominasi pembelajaran. Yang kedua, guru lebih sering menggunakan metode ceramah, sehingga metode guru kurang bervariasi. Yang ketiga yaitu siswa cenderung pasif dan kurang berminat mengikuti pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, rendahnya hasil belajar siswa. Fokus penelitian ini yaitu peneliti hanya membatasi masalah pada peningkatan prestasi belajar operasi bilangan dalam soal cerita melalui pendekatan matematika realistik pada siswa kelas 4 SD Tunas Bangsa. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana meningkatkan prestasi belajar operasi bilangan dalam soal cerita melalui pendekatan matematika realistik atau yang biasa disebut PMR. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan prestasi belajar operasi bilangan dalam soal cerita melalui pendekatan matematika realistik. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada operasi bilangan yang dilaksanakan tiap pertemuan dalam beberapa siklus. Peningkatan terjadi tiap kriteria yang ditentukan, yaitu adanya perubahan dari hasil belajar matematika kepada yang lebih baik, yang akan menimbulkan suatu perubahan belajar yang lebih baik. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar matematika siswa pada materi operasi bilangan yang diperoleh siswa mencapai nilai KKM 65 sehingga persentase ketuntasan belajar siswa minimal yaitu 65%. Manfaat dari penelitian ini yaitu dari manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pokok bahasan operasi bilangan. Manfaat praktisnya ada 3, yaitu yang pertama bagi peneliti. Peneliti dapat semakin mengembangkan wawasan tentang pokok bahasan terkait materi operasi bilangan. Yang kedua yaitu bagi siswa. Membantu siswa untuk dapat memahami materi pokok bahasan operasi bilangan. Yang ketiga yaitu bagi guru, membantu guru mengajarkan matematika pokok bahasan operasi bilangan secara konkret dan sederhana. Selanjutnya yaitu pada bab 2 yang berisi kajian pustaka.
Kajian teori yang akan dipaparkan yaitu yang pertama, belajar dan pembelajaran. Belajar ialah suatu proses dan kegiatan yang selalu dilakukan dan dialami manusia sejak dalam kandungan, buayan, anak-anak, remaja hingga dewasa untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh guru dan siswa sehingga terjadi proses belajar dalam arti adanya perubahan perilaku siswa itu sendiri. Yang kedua yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran. Lazimnya ditunjukkan pada nilai tes atau nilai yang telah diberikan oleh guru. Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang bersifat perennial dalam sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai seseorang dalam pembelajaran yang berupa nilai atau skor. Yang ketiga yaitu pendekatan matematika realistik atau yang biasa disebut PMR. Pendapat Tarigan yaitu pendekatan RME merupakan pendekatan yang orientasinya menuju kepada penalaran siswa bersifat realistik dengan pengembangan pola pikir praktis, logis, kritis, dan jujur serta berorientasi pada penalaran matematika dalam memecahkan masalah. PMRI adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang berhubungan dengan masalah sehari-hari. Dari beberapa pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa PMR atau yang biasa disebut pendekatan matematika realistik adalah sebuah pendekatan pembelajaran matematika yang menghadapkan siswa pada situasi atau keadaan yang sebenarnya yang dapat dibayangkan siswa. Langkah-langkah penerapan pendekatan matematika realistik. Yang pertama, guru terlebih dahulu memperkenalkan masalah yang dialami oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebelum belajar matematika dalam sistem yang formal, siswa dibawa ke dalam situasi yang informal terlebih dahulu. Yang ketiga, siswa diperkenalkan dengan permasalahan yang dialami. Yang keempat, dalam menyelesaikan masalah tersebut, siswa dapat bekerja secara sendiri ataupun berkelompok. Yang terakhir, siswa membuat model sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pada PMR ini mempunyai keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan dari PMR yaitu yang pertama, pelajaran menjadi cukup menyenangkan bagi siswa dan suasana tegang tidak tampak. Yang kedua, materi dapat dipahami oleh sebagian besar siswa. Yang ketiga, alat peraga adalah benda yang berada di sekitar sehingga mudah didapatkan. Yang keempat yaitu guru ditantang untuk mempelajari bahan. Yang kelima, guru menjadi lebih kreatif untuk membuat alat peraga. Yang terakhir, siswa punya kecerdasan cukup tinggi tampak semakin pandai. Selanjutnya yaitu kelemahan dari PMR ini yaitu yang pertama, sulit diterapkan dalam suatu kelas yang besar. Misalkan satu kelas yang berjumlah 40-45 orang. Yang kedua, dibutuhkan waktu yang lama untuk memahami materi pelajaran. Yang terakhir yaitu siswa yang mempunyai kecerdasan sedang memerlukan waktu yang lebih lama untuk mampu memahami materi pembelajaran. Yang keempat yaitu pembelajaran matematika. Matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika merupakan aktivitas insani atau human activities dan harus dikaitkan dengan realitas. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut,
Peneliti menyimpulkan bahwa matematika adalah suatu pengetahuan yang bukan terbatas pada kegiatan berhitung saja, melainkan kemampuan berpikir dan berpendapat dalam memecahkan masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang pertama dari Stefanus Padeng yang berjudul Peningkatan Minat dan Prestasi Belajar Menggunakan Pendekatan PMRI pada Mata Pelajaran Matematika untuk Siswa Kelas 3 SD Karnius Glepu. Persamaan dari penelitian ini yaitu yang pertama fokus penelitian yaitu prestasi siswa dan yang kedua menggunakan pendekatan PMRI. Perbedaannya yaitu peneliti fokus pada satu materi tertentu. Untuk yang kedua yaitu dari penelitian Risma Milza Putri yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SD Negeri 66 Kota Bengkulu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray atau TSTS. Tahun ajaran 2019-2020. Persamaannya yaitu fokus penelitian yaitu prestasi siswa. Perbedaan dari penelitian ini yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray, sedangkan penelitian menggunakan pendekatan matematika realistik. Untuk kerangka berpikir, sesuai dengan gambar yang telah dipaparkan, selama melakukan proses pembelajaran diberi perlakuan pengajaran dengan materi operasi bilangan dalam soal cerita dengan menggunakan PMR. Hasil belajar yang akan dilihat adalah pemahaman siswa selama guru menjelaskan dan selama demonstrasi di kelas berlangsung. Kemudian, yaitu metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau yang biasa disebut PTK. Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, maka penelitian ini menggunakan model Chemis dan MC-Taggart. Model Chemis dan MC-Taggart merupakan 4 langkah untuk setiap siklus, yaitu yang pertama, perencanaan adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti ketika akan mulai tindakan. Yang kedua, pelaksanaan adalah implementasi dari perencanaan yang sudah dibuat. Yang ketiga yaitu pengamatan, adalah proses mencermati jalannya pelaksanaan tindakan. Dan yang keempat yaitu refleksi, yaitu langkah mengingat kembali kegiatan yang sudah dilakukan oleh peneliti. Setting penelitian. Tempat penelitian yaitu di kelas dilaksanakan di SD Tunas Bangsa. Yang kedua yaitu waktu penelitian pada bulan September sampai dengan November 2022. Kemudian subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 4 dengan jumlah siswa sebanyak 28 orang yang terdiri dari 18 orang siswa perempuan dan 10 orang siswa laki-laki. Prosedur penelitian ini menggunakan model Chemis dan MC-Taggart yang dapat digambarkan pada bagan yang telah dipaparkan, yaitu terdapat 2 siklus, yaitu dimulai dari permasalahan, kemudian perencanaan tindakan, kemudian pelaksanaan tindakan, pengamatan pengumpulan data, dan refleksi. Kemudian teknik analisis data. Untuk yang pertama yaitu menentukan ketuntasan belajar secara individual. Ketuntasan belajar siswa dapat dihitung dengan menggunakan persamaan nilai sama dengan skor perolehan dibagi dengan jumlah skor maksimal kemudian dikali 100. Yang kedua, menentukan ketuntasan belajar klasikal. Hasil setiap siklus akan dihitung menggunakan rumus ketuntasan belajar klasikal atau bisa disebut KBK, yaitu dengan cara KBK sama dengan siswa yang memperoleh nilai lebih dari sama dengan 65 dibagi dengan total siswa di kelas, kemudian dikali dengan 100%. Yang ketiga yaitu lembar observasi.
Lembar observasi yang pertama yaitu penilaian untuk pengamatan aktivitas siswa dengan cara KBK sama dengan siswa yang memperoleh nilai lebih dari 65 dibagi dengan total siswa di kelas, kemudian dikali dengan 100%. Kemudian yang kedua yaitu penilaian untuk pengamatan aktivitas guru. Penilaian lembar observasi aktivitas guru pada pembelajaran di kelas dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu nilai akhir sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.